berjudul caci memori dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Eh, Nama saya adalah Rifki Rusisma Putra dengan NIM F1G021134. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dan di sini kita akan menyajikan materi tentang caci memori. Apa sih apa yang kita pelajari di caci memori tersebut? Pertama, ada hierarki memori, konsep dasar caci memori, prinsip kerja caci, elemen yang merancang caci, dan dalam elemen merancang caci itu terdapat ukuran caci, pemetaan, mapping, algoritma pengganti, reference algorithm, and web policy, uh, and ukuran blok, dan mungkin saja. Untuk hierarki memori itu sendiri adalah desain memori yang dipengaruhi oleh beberapa hal, uh, yaitu kecepatan, kapasitas, dan harga. Maka hierarki memori itu adalah dia adalah dasar-dasar yang akan mempengaruhi dari kecepatan suatu komputer itu sendiri, dan hal kecepatannya, kapasitas, dan tentunya dengan harganya. Terdapat beberapa hal yang terkait dalam upaya mendesain memori, yaitu semakin cepat waktu akses, maka semakin mahal cost per bit. Dan sudah banyak sekali yang ditemukan, semakin mendekati ke register, maka dia semakin cepat, dan tetapi tentu harganya juga semakin mahal. Dan untuk yang semakin besar kapasitas memorinya, maka cost per bitnya semakin murah, semakin bawah, maka jika dia semakin menjadi ukuran dari register faktornya, maka semakin murah. Dan ketika semakin besar kapasitasnya, maka semakin waktu aksesnya. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya sih lebih lihat seperti ini. Semakin mendekati register, ya seperti caci memori, yang lebih dekat dengan register ketimbang main memori, maka caci memori lebih cepat dalam mengakses suatu data. Jadi semakin ke bawah, tentunya semakin besar juga ukuran kapasitasnya. Optical disc magnetic tape-nya itu jauh lebih besar ketimbang magnetic disk-nya. Dan untuk definisi caci memori itu sendiri adalah suatu memori yang berkecepatan tinggi, yang berukuran kecil, digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Terdiri dari slot yang berukuran masing-masing satu word memori. Dia caci memori ini seperti jembatan antara CPU dan main memori. Caci memori idealnya kecepatan prosesor harus diimbangi oleh kecepatan memori, itu idealnya. Yang dalam hal ini adalah main memori utama. Caci memori berfungsi dan inilah fungsi caci memori, yaitu menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Karena memori utama ini untuk mengirim ke CPU itu cukup lambat karena dia memiliki kapasitas lebih besar, tentunya itu membuat dia lebih lambat untuk mengirim ke CPU-nya, prosesnya. Dan kenapa caci memori lebih cepat daripada RAM, tentunya karena caci memori itu menggunakan static RAM, sedangkan RAM itu menggunakan RAM. Untuk dua implementasinya, jenis memori yang digunakan di caci memori adalah static RAM SRAM. Letak caci memori. Letak caci memori itu adalah di antara memori utama dan register CPU, karena dia karena caci memorinya yang menjembataninya berfungsi sebagai agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tapi dicaci memori yang kecepatan akses lebih tinggi. Karena jika langsung, maka dia akan mengakses datanya itu lebih lambat. Maka dengan adanya caci memori tengah ini, maka akses data itu akan lebih cepat dari main memori menuju ke CPU. Karena CPU ini dia bekerja dengan cepat, sedangkan main memori ini dengan lambat. Supaya mengimbanginya itu, maka adalah caci memori. Metode ini akan meningkatkan kinerja di sistem komputer. Dahulu caci disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan untuk meningkatkan kinerja saat ini. Tapi saat ini caci ditambahkan di prosesor. Nanti ada penjelasannya seperti di Intel berapa caci memori ini. Kecepatan memori utama itu RAM sangat rendah dibandingkan kecepatan prosesor modern. Untuk performa yang lebih baik, prosesor tidak dapat membuang waktunya dengan menunggu untuk mengakses instruksi dan data pada memori utama.
Karena itulah ada analisis memori ini. Sangat penting untuk memikirkan skema yang mengurangi waktu untuk mengakses informasi. Solusi yang efisien adalah menggunakan memori cache yang sebenarnya membuat memori utama tampak lebih cepat bagi prosesor daripada sebenarnya, supaya CPU ini menerima data seakan-akan itu adalah dari main memori. Sedangkan main memori pada dasarnya ada dikirim dengan cara yang dengan lebih lambat ketimbang mengaksesnya CPU ini, prosesornya ini. Maka adanya cache memori ini supaya seakan-akan main memori ini lebih cepat dalam mengaksesnya, dalam mengirimkannya ke CPU-nya. Waktu akses cache memori lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Terlihat bedanya kan jauh sekali. Seperti ini contohnya. Cache memori ini berada di tengah-tengah. Cache memori ini berada di tengah-tengah. Dan di antaranya ada CPU dan memori. Dan cache memori itu punya beberapa level sendiri, ada level pertama, level kedua, level ketiga. Dan semakin dekat dengan main memori maka semakin lambat, tetapi semakin mendekati dengan CPU maka semakin cepat. Prinsip kerja cache, CPU meminta isi suatu lokasi memori. Itu prinsip kerja cache nih, cache. CPU ini meminta suatu lokasi memori ke cache, lalu CPU memeriksa apakah data word terdapat di cache. Jika ada, maka data akan diambil dari word dari cache dengan cepat, itu disebut dengan proses head. Jika tidak ada di cache, maka copy isi memori ke cache dan dikirim ke data word yang diminta ke CPU lebih lambat. Itu namanya proses miss. Elemen-elemen rancangan cache. Pertama, ukuran cache. Kedua, pemetaan atau mapping. Ketiga, algoritma pengganti. Keempat, write policy. Yang kelima, ukuran blok. Dan keenam, analisis cache. Untuk ukuran cache sendiri, kecepatannya, semakin kecil ukuran cache maka semakin cepat. Itu seperti hierarki dari memori sendiri. Apabila ukuran cache semakin besar, maka proses pengecekan cache akan lebih lama. Harganya semakin besar cache maka semakin murah, semakin kecil cache maka semakin mahal, seperti tadi hierarki memori. Pemetaan cache, mapping. Mengapa perlu mapping? Karena kapasitas cache jauh lebih kecil daripada main memori. Digunakan untuk menemukan atau menempatkan sebuah alamat memori dalam cache. Karena cache ini berada di tengah dan dia ini bingung mau kemana, maka diperlukan pemetaan atau mappingnya kemana arah cache ini bakal mengambil data dari memori tersebut untuk menyalin sebuah blok memori utama ke dalam cache. Blok-blok memori utama akan dipetakan ke slot-slot cache, maka akan diarahkan ke slot cache untuk diketahui ini bagian blok yang akan diakses, yang akan dikirim. Ukuran memori utama jauh lebih besar dari ukuran cache, sehingga tidak semua blok memori utama dapat ditempatkan pada cache. Nah, ini ada caranya nanti bagaimana supaya blok-blok ini ditempatkan pada tempat tertentu, bagaimana caranya penempatannya ada juga nanti. Untuk itu diperlukan satu cara untuk memetakan blok memori ke cache. Dan itu adalah pemetaan cache mapping. Seperti ini kita lihat ada word 1, word 2, word 3 dalam satu blok, yakni dalam memori utama, dan di memori utama inilah yang bakal dikirimkan dan dicek oleh data cache itu sendiri jika diminta oleh CPU tersebut. Seperti inilah gambar pemetaan cache seperti biasa. Belum nanti kita akan pelajari apa itu tab, bagaimana tab ini diakses nanti untuk mencari datanya. Teknik pemetaan ada direct mapping, yaitu secara langsung, associative mapping, yaitu secara acak, dan set associative mapping, ya, gabungan antara direct dan associative mapping. Pemetaan setiap blok memori ke dalam satu line. Apa itu direct mapping? Direct mapping adalah pemetaan setiap blok ke memori. Pemetakan setiap blok memori ke dalam satu line baris cache secara tetap sesuai dengan nomor line-nya. Berarti ini seperti dia ini lebih kaku sifatnya, lebih konstan gitu. Dia tidak acak, tapi dia ini lebih lurus. Aturan pemetaan direct mapping yaitu nomor slot cache sama dengan nomor blok modulus dari jumlah slot cache. Itu rumusnya adalah I sama dengan J modulus M. Satu slot cache berarti itu baris cache baru nomor blok nomor utamanya dengan modulus jumlah slot cache-nya. Seperti ini contohnya kalau direct mapping. Direct mapping itu
Jadi ini, ketika main memori berada di blok blok 128 ini, maka dikirimkan ke blok kosong, dan dari blok kosong dikirim ke slot kosong. Jadi ini cara pengirimannya tidak acak, tetapi secara sistematis seperti ini. Blok 1 ke slot 1, blok 129 ke blok 1, slot 1 baru ke slot 4995 ke slot 127. Ada terdapat contoh soal di sini. Perhatikan pada gambar 1, tentukan pada slot mana blok 0, 1, dan 128 dan 140 pada memori utama akan dipetakan. Bagaimana cara mappingnya dari slot mana ke blok 01 dan 128 pada memori utama akan dipetakan. Di slot 1 ke sini ini, dari slot 1 ke sini ini bagaimana caranya dipetakan, ke sini juga ini ke sini, dari memori ke cache memori itu bagaimana caranya dipetakan. Jadi gini caranya, kita ketahui tadi bahwa jumlah slot memori cacenya adalah 128 kan, yang yang 128. Jumlah memorinya itu 128, juga slot cacenya itu 128, dan untuk rumusnya tadi kita tahu I sama dengan J modulus M. Maka untuk mencari I-nya ini, yaitu I itu sendiri tadi adalah nomor slot cacenya. Karena yang ditanya ini adalah bukan pada slot mana, slot pada cacenya yang ditanyakan, ya, sama dengan J modulus M. Sedangkan J di sini adalah nomor blok memori utama. Nomor blok memori utama itu adalah 0 di sini. Karena ya di sini dilihat pada blok kosong 128. Nah, di sini dilihat dari modulus dari 128 yang dibagi oleh 0, maka dia sama dengan 0. Modulus dari 128 dengan 0 itu adalah 0. Maka akan dipetakan dengan slot kosong. Seperti dilihat seperti pada di sini. Pada slot kosong, blok 128, pada blok 0, maka dipasang ke sini. Selanjutnya lagi, pada blok 1, maka J-nya sama dengan 1, modulus 128, ketika modulus dari 128 dibagi dengan 1, yaitu maka akan bisa hasil baginya itu yaitu modulusnya itu adalah 1. Maka blok 1 akan dipetakan ke slot 1. Sama juga selanjutnya pada blok 128, maka modulus 128, maka hasil baginya itu 0, yaitu tidak ada sisa, maka modulusnya itu 0. Dan pada blok 128 akan dipetakan ke slot kosong. Dan pada 140 J modulus M, 140 modulus 128, maka akan tersisa dari 140 dibagi 128 dengan 12. Seperti itu. Struktur alamat direct nanti. Format alamat memori dari sisi cache. Ada tag ini sebagai alamatnya, alamat lainnya, karena dalam tag itu terdapat SR, yaitu SR itu adalah bit-bit identitas blok data yang ada di memori. Ini sebagai identitas blok datanya. Baru ada line or slot, dan line or slot itu adalah bit-bit nomor baris cache. Yang itu semua yang mereka berdua ini adalah bit-bit identitas blok memori. Dari sini yang bakal diakses, CPU akan ngirim ke sini untuk diakses data mana yang akan diperlukan. Maka terus ada word, yaitu bit-bit identitas word atau byte dari dalam blok memori. Dan jika S ini ditambah dengan W ini, maka dalam satu kesatuan ini adalah alamat memori tersebut. Direct mapping, secara membaca datanya. Pertama, cek apakah line di cache valid ada di sini. Ini nomor 1. Line ngecek ke sini apakah di sini ada datanya. Jika valid, maka CPU membandingkan nomor tag yang akan dibaca dengan nomor tag yang ada di cache. Maka dia setelah dia dari nomor 1 tersebut, dia akan pergi ke sini untuk compare-nya, apakah dia bakal mengecek apakah dia sama atau tidak dengan nomor cache-nya, nomor tag yang ada pada cache-nya. Baru yang ketiga, bila nomor tag tersebut sama atau cache hit, seperti kita tahu kan tadi cache hit dia dimanukannya sama,
Maka pilih word yang diinginkan, diletakkan nomor line yang diinginkan. Dari sini, karena dia ditemukan cache hitnya, cara hit in cache akan bertemu dengan wordnya, bertemu dengan datanya, baru dia akan ditentukan di mana dia bakal ditaruh, di bagian slot mana dia bakal ditaruh. Maka jika nomor tag tersebut berbeda artinya jenis, maka ambil pad satu blok data sesuai dengan nomor tag line yang diinginkan. Ini jika dia tidak ditemukan kan setelah dia di compare, maka dia bakal tagnya itu langsung kirim ke sini compare, dia ditemukan, maka dia akan langsung ke Miss Cache dan langsung dikirim ke sini dan langsung ditentukan di mana slotnya dan di mana blocknya. Direct mapping. Contoh, diketahui main memori ukuran 16 MB, cache ukuran 64 KB, dan 1 byte itu alamat blok memori. Blok memori sebanyak 10 line cache, 4 byte dan 4 alamat. Tentukan jumlah bit untuk tag SR, line R dan W ya. Jawabannya adalah jumlah bit yang mana diperlukan lebarnya adalah, karena tahu memori di sini adalah 16 MB, sedangkan megabyte itu adalah 2 pangkat 20, maka untuk menambahkan 16 itu sendiri adalah 2 pangkat 4, maka ketika bertemu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 20 sama 2 pangkat 24, dan log 2 dari 2 pangkat 24 adalah 24 bit. Jumlah bit dari nilai suatu juga begitu, dari hitungannya 4 pangkat 2 jadi 2 bit, dan jumlah line dari R atau slot cache tersebut adalah dengan tambah 64 kilobyte dibagi 4 byte. 64 kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10 bertemu dengan 4 di sini, 2 pangkat 4 16 kilobyte sama dengan 2 pangkat 4 sama 2 kali pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 14 dengan 14 bit, 2 pangkat 2 pangkat 14 dengan 14 bit. Lalu semuanya dikurangi jumlah bit tagnya dari R sebenarnya 24 dikurangi 14, jadi 24 dari sini kan, jumlah alamat bit alamat dikurangi jumlah bit identitas dikurangi jumlah bit line cache, maka sama dengan 8 bit. Maka format alamat seperti 8, tagnya ini 8 dari sini, baru 2 bitnya itu word, karena dari sini kan identitas itu word, baru yang 14 adalah dari sini, dari jumlah bit lainnya. Ini contoh direct mappingnya. Keuntungan dan kelemahan direct mapping. Keuntungannya, satu, proses pemetaannya sederhana karena berdasarkan bukan lulus. Hanya satu tag yang perlu dicek isinya pada saat proses pengecekan ada tidak adanya word di cache. Kelemahannya, kurang fleksibel karena sebuah blok harus dipetakan ke slot yang tetap sehingga tidak bisa dimanfaatkan slot yang kosong. Associative mapping. Ini adalah jenis keduanya, yaitu jenis kedua pemetakannya, yaitu memetakan setiap blok menulis secara sembarang dari cache. Kenapa ada associative mapping ini? Karena untuk mengatasi ketidakfleksibelannya pada direct mapping tersebut. Lalu teknik ini setiap blok boleh dipetakan ke blok mana saja karena sembarang. Dengan cara ini pemetakan lebih fleksibel memanfaatkan blok kosong. Seperti ini gambarannya. Lebih ribet kan ketimbang direct mapping. Struktur alamat associative mapping. Alamat mapping diinterpretasikan sebagai tag dan word. Sedangkan tadi kan ada tag, ada line, ada word. Tapi jika associative mapping hanya ada tag dan word. Field tag merupakan identitas blok memori untuk menentukan blok memori mana yang saat itu tersimpan di cache tersebut. Baru field word menentukan posisi word pada slot tersebut. Biasa tadi penjelasannya sama, setiap satu line cache mempunyai satu tag. Tag menjadi kata kunci dalam setiap pencarian data, karena kan dari CPU bisa tag, baru dari global bisa data memori. Membaca data associative mapping. Pertama, CPU membandingkan nomor tag yang akan dibaca dengan semua nomor tag yang ada di cache secara bersamaan. Di sini lihat di sini nomor 1 diambil dari tag sini, maka dia akan di compare dan akan dibaca di sini.
Bila nomor tag tersebut ada di cache atau cache hit, pilih word yang diinginkan dan terletak pada nomor tag yang diinginkan. Yaitu ketika di sini adalah outputnya adalah cache hit, maka dia akan bertemu dengan wordnya dan akan diletakkan di mana tempat yang diinginkan, di mana tempat nomor tag yang diinginkan. Baru nomor 3, bila nomor tag tersebut tidak ada di cache atau cache miss, ambil fetch satu blok data sesuai dengan nomor tag yang diinginkan. Di sini jika sini tidak ditemukan cache-nya, maka dia akan jadi miss in cache, maka dia akan dibawa ke nomor tag ke sini, ke nomor tag yang diinginkan. Associative mapping contohnya diketahui memori berukuran 16 MB dan cache berukuran 64 KB. 1 byte sama dengan 1 alamat dan 1 blok memori, dan sama dengan 1 line cache sama dengan 4 byte dan sama dengan 4 alamat. Tentukan jumlah bit untuk tag dan word. Karena associative adalah bentuk hanya mempunyai 2, yaitu tag dan word, maka jumlah bit dalam alamat yang diperlukan adalah seperti tadi megabyte, yaitu 2/20 dan 16 adalah 2/4, maka 2/4 dikali 2/20 sama dengan 2/24, sama dengan log dari 2/24 yaitu 24 bit. Jumlah bit identitas word yaitu 2/2 sama dengan 2 bit, dan jumlah bit tagnya yaitu jumlah 24. Ini dikurangi dengan 2 bit sama dengan 22 bit, dan format alat memorinya maka seperti ini, 22 bit dari sininya dan 2 bitnya dari wordnya tadi itu. Associative mapping contohnya, setiap tag yang menempati nomor line yang mana saja tidak berhubungan dengan nomor baris. Setiap blok mempunyai satu pasangan nomor tag. Ini contoh associative mappingnya. Associative mapping. Kelebihan dan kelemahan associative mapping. Kelebihannya itu mapping setiap blok dapat dilakukan secara fleksibel, tidak terikat pada nomor line tertentu, karena ini kan lawannya dari direct mapping. Kelemahannya itu proses pengecekan lambat, karena harus dilakukan proses pengecekan pada tiap tag, karena ini secara acak kan, jadinya dia semua tag akan dicek oleh GPU itu sendiri. Diperlukan rangkaian yang lebih rumit untuk membandingkan semua tag secara paralel karena jumlah tag yang sangat banyak. Set associative mapping memetakan setiap blok memori ke dalam satu set tertentu yang ada di dalamnya, terdiri dari beberapa line yang dapat digunakan secara bebas. Set associative mapping dibagi menjadi cache dalam set associative mapping ini dibagi menjadi sejumlah set, dan setiap set terdiri dari sejumlah baris, dan setiap blok memori dipasang ke nomor set tertentu, tetapi boleh menempati baris mana saja dalam satu set. Jadi set asosiatif ini seperti gabungan antara direct dan associative mapping. Aturan pemetaannya sama seperti direct mapping, dan seperti dilihat di sini, 2 slot yang jadi satu di satu blok masuk ke dalam 2 slot, yang seharusnya pada direct mapping itu cuma bisa masuk 1, sekarang bisa 2 slot sekaligus. Struktur alamat associative mapping. Format alamatnya yaitu ada mirip sekali dengan direct mapping, tetapi jika direct mapping menggunakan line, maka disini menggunakan set, tag, set, word. Untuk keperluan akses setiap alam memori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sama juga pengertiannya. Word itu bit identitas word atau byte dari blok memori, dan S adalah bit identitas blok set blok memori, yaitu set, yang V-nya set bit nomor set, dan tagnya S sampai V bit identitas blok data yang ada di memori. Struktur alamat set associative mapping. Field set menentukan di set mana word yang mungkin disimpan. Baru field tag yaitu menentukan blok memori yang mana yang saat itu tersimpan di cache pada slot tersebut, dan field word-nya menentukan posisi word pada slot tersebut. Set associative mapping. Di sini, 1. CPU membandingkan semua nomor tag yang akan dibaca dengan semua nomor tag di cache. Tag dalam satu set dibanding secara bersamaan. Terjadi di sini kan, yang seharusnya dicek satu sekarang dicek secara bersamaan. Langsung dia akan dicek secara sekaligus, 03 bakal dicek. Setelah dia dicek, maka dia akan dibawa ke sini dan akan di-compare. Yang data yang mana bakal dicari bakal di-compare semuanya. Dan bila nomor tag tersebut ada di cache atau cache hit, pilih word yang diinginkan dan terletak pada nomor set yang diinginkan. Ini kan jika dia
ditemukan cache-nya, maka akan digabungkan dengan word-nya, maka akan ditentukan di mana tag yang akan dia tempati. Lalu bila nomor tersebut tidak ada di cache miss ambil fetch atau tutup blok data sesuai dengan nomor tag yang diinginkan seperti biasa. Seperti jika cache-nya tidak ditemukan, datanya tidak ditemukan, maka akan langsung ke sini ke bawah. Karena dia miss in cache, langsung dia akan dipilih di sini untuk nomor tag yang akan diingin tempatkan. Kelebihan set associative mapping, satu, lebih fleksibel dibandingkan dengan teknik direct mapping ya, karena ini gabungan antara asosiatif dengan direct, maka ini akan lebih fleksibel mengikuti asosiatif. Proses pembandingan isi tagnya relatif cepat dibandingkan asosiatif karena jumlah tag yang dibandingkan lebih sedikit. Jika asosiatif itu banyak dibandingkan dengan satu slot, maka set associative mapping ini dibandingkan dengan 2 slot sekaligus dibandingkan, jadi lebih cepat prosesnya. Nah, setiap blok memori dapat menempati lebih dari satu kemungkinan nomor line, dapat menggunakan line yang kosong. Dan jumlah tag lebih sedikit dibandingkan model asosiatif, sehingga jalur melakukan perbandingannya tag lebih sederhana. Algoritma penggantian adalah algoritma yang digunakan untuk memilih blok data yang mana saja yang ada di cache yang dapat diganti dengan blok data yang baru. Pada direct mapping, jika sebuah blok akan disalin ke sebuah slot dan slot tersebut sedang terisi, maka slot yang baru tersebut langsung akan menggantikan slot yang lama. Berarti jika kan kita tahu kan tadi pada direct mapping itu jika ada sebuah data dan blok masukkan ke dalam slot. Nah, jika ada dari blok lagi datang untuk mengisi slot yang baru, yang slot yang tadi, maka data yang di slot yang tadi ini akan hilang langsung diganti dengan slot yang baru. Itu sederhananya direct mapping. Dan pada teknik asosiatif dan set associative mapping, jika sebuah blok akan disalin ke slot cache yang semua slot itu sudah penuh, maka harus ditentukan isi yang slot yang mana harus diganti. Nah, disinilah baru digunakan algoritma penggantian ini. Untuk itu diperlukan algoritma penggantian. Algoritma penggantian direct mapping tidak perlu algoritma penggantian karena seperti tadi kan yang dimana ada suatu data dan baru yang datang, maka data yang lain akan data yang sebelumnya akan dihapus. Kan tidak ada alternatif lain juga pada direct mapping. Sedangkan sebelah asosiatif dan set asosiatif yaitu perlu algoritma pengganti. Algoritma ini diimplementasikan dengan hardware supaya lebih cepat. Algoritma pengganti bisa digunakan yang digunakan pada associative mapping dan set associative mapping yaitu first in first out atau FIFO yang mengganti blok paling lama yang menempati cache jika ada data yang sudah lama menempati cache dan ada data yang baru. Jika kalian ingin menghilangkan data yang lama, bisa menggunakan ini. Ada juga less recently used atau LRU mengganti blok yang paling lama yang tidak digunakan dan less frequently used atau LFU yang mengganti blok yang paling jarang digunakan. Dan ada yang random juga. Gini sederhananya nih, jika kalian punya sebuah data dan kalian ingin memasukkannya ke dalam sebuah cache, tapi di dalam cache tersebut sudah terisi penuh, maka kalian bisa menggunakan salah satu dari algoritma penggantian ini. Jika kalian ingin ada data yang sudah lama sekali, tapi kalian ingin menghilangkan data yang jarang digunakan karena data yang lama ini sering dipakai, tapi yang jarang digunakan itu kan berarti dalam hal bisa dihapus karena jarang digunakan, maka kita bisa menggunakan LFU untuk menghilangkannya. Dan jika ada data yang memang sudah lama sudah masih baru digunakan walaupun masih jarang, maka kita bisa menggunakan FIFO untuk menghilangkan data-data yang lama. Itu. Terus write policy. Tujuan untuk memastikan apakah blok di cache yang akan diganti telah di-copy di memori. Sebelum sebuah blok berada di dalam cache dapat diganti, harus diketahui apakah blok tersebut sudah diubah selama di cache atau tidak. Bila belum diubah, blok lama dapat langsung ditindih. Ini yang buat cache ini bertumbuk-tumbuk terus. Itu yang bikin dia banyak jadinya data cache-nya dalam satu push itu. Bila sudah diubah, maka isi memori utama harus diperbarui. Ada dua write policy yang biasa digunakan, yaitu write through dan write back. Write policy yang write through itu penulisan dilakukan pada cache dan juga memori. Ini pada langsung dua pada cache-nya juga, pada memorinya juga, berkesinambungan. Setiap ada perubahan dalam data di cache selalu di-copy di memori, demikian pula sebaliknya. Dan kelebihannya adalah ini adalah teknik yang paling sederhana, karena langsung jika cache-nya diubah maka memori juga diubah, jika memorinya berubah maka cache-nya juga berubah. Tapi kekurangannya adalah menyebabkan banyak traffic karena chain memori terus berulang-ulang kan, dan memperlama proses penulisan karena bus datanya penuh.
Dan ada yang namanya write back, yaitu perubahan update yang hanya dilakukan di cache saja. Kalau tadi kan di antara dua cache dan memori, ini di cache saja. Jika baris dia cache akan ditempati data lain, maka data yang lama dikopi ke memori hanya jika data tersebut mengalami perubahan. Berarti dia akan jika cache ini berubah, baru data itu akan dikopi, maka data lama dikopi ke memori. Jadi dikatakan jika baris di cache akan ditempati data lain, maka data yang lama dikopi ke memori. Jadi ini tidak akan bertumpuk memang, tapi jika ada data yang datang baru, maka data yang dalam cache yang sebelumnya ini dia akan dikopi ke memori, baru ditempatkan data yang baru. Kelebihannya memori traffic berkurang tentunya kan, karena dia berbanding lurus, tidak perlu bolak-balik, hanya fokus ke cache saja. Dan kelemahannya adalah rangkaian sirkuit menjadi lebih rumit, tetapi data di memori tidak valid karena I/O ke memori harus melalui cache. Ukuran blok memori. Yang kita ketahui, semakin besar ukuran blok memori, maka cache hitnya semakin besar. Bila suatu word ada di suatu blok, maka ada kemungkinan word lain terdapat di dalam blok tersebut juga akan digunakan. Sekalian berarti jika kita menggunakan satu blok kan, otomatis blok yang lain juga seperti bisa juga digunakan secara sekaligus gitu dalam satu blok tersebut. Dan jika terlalu besar blok memorinya, maka cache hitnya juga akan menurun karena jumlah blok yang terdapat di copy ke cache semakin dikit. Dan ukuran optimumnya adalah 8-32 byte. Jenis cache berdasarkan letaknya ada dua, yaitu off chip dan on chip, eksternal dan internal, dan berdasarkan levelnya single level, multi level, dan berdasarkan jenis data yang disimpan ada unified cache dan split cache. Jenis cache yang off chip cache atau eksternal terpisah dari chip prosesor, ya komunikasi mulai melalui bus eksternal ataupun bus ini sudah hampir tidak digunakan sih, karena sekarang sudah banyak menggunakan internal cache, yaitu on chip cache di sini menjadi satu dengan chip prosesor seperti Intel itu kan, bahwa waktu eksekusinya lebih cepat karena performa sistemnya singkat. Aktivitas bus eksternal berkurang, dapat digunakan untuk keperluan yang lain, ya, lebih cepat karena ini internal. One level cache, hanya ada satu level cache, sudah ditinggalkan, tidak ada lagi yang digunakan. Nah, multi level cache terdiri dari dua level cache atau lebih. Mengapa perlu dua cache atau lebih? Karena mengurangi cache miss. Dengan LL2 cache atau XRAM, static RAM, mempercepat tersediaannya data yang dibutuhkan oleh CPU. Kelebihannya multi level cache yaitu memperbaiki performa tentunya, semakin besar, semakin banyak cache-nya maka semakin cepat pula. Terus kekurangan multi level cache yaitu perancangan cache-nya lebih rumit tentunya dalam ukurannya, algoritmanya, dan word policy-nya dan lain-lain. Unified cache, data dan instruksi disimpan pada tempat yang sama dalam satu cache. Karena disimpan dalam di tempat yang sama, maka kelebihannya adalah hit rate lebih tinggi daripada split cache dan perancangan implementasinya terfokus pada satu cache. Tapi kurangannya karena dia ini disimpan pada tempat yang sama, maka terjadi contention atau perebutan cache di dalamnya. Baru split cache dibagi menjadi dua, sehingga data dan instruksi disimpan dengan tempat berpisah. Ini lawan dari unfilled cache, yaitu jika dia hanya dua cache dalam satu tempat, maka ini cache-nya dibagi menjadi dua. Kelebihannya adalah mendukung eksekusi instruksi secara paralel, karena ini dibagi dua kan. Dan cache pada Intel ini yang kita bahas di awal, yaitu 80386 yaitu tanpa cache, dan pada 80486 dia menggunakan single old chip ukuran 8 KB, ukuran lain 16 MB, dan set asosiatif. Dan Pentium semua versi 2 buah on chip, cache L1 dan instruksi terus berkembang menjadi Pentium 4, dan cache power divisi adalah pada 601 single cache 32 KB, dan set asosiatif, dan pada 03 16 KB 28 KB set asosiatif, dan 604 per 32 KB. Dan itu juga sampai pada G3 and G4 LI cache 64 KB dan set asosiatif, dan L2 cache 256 KB dan menggunakan asosiatif. Ini adalah perbandingan ukuran cache dari tahun ke tahun secara produksinya. Sekian terima kasih atas materi untuk memori cache-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.